Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Raditu bila rabbah, wa bislami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sorli sadari wa yasirli amri wal uqdatan min lisani yafqahu qauli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamzah Fansurino, mahasiswa semester 5 dari jurusan akuntansi kelas AK19C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, Auditin 1, Ibu Syaidah Said, SE MAK. Di video kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan sedikit materi tentang pengendalian internal atau internal control. Di sini, saya akan membahas 4 sub pokok materi tentang pengendalian internal. Yang pertama, yaitu pengertian pengendalian internal. Yang kedua, yaitu hubungan pengendalian dengan ruang lingkup. Yang ketiga, yaitu pemahaman dan evaluasi pengendalian. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu keterbatasan pengendalian internal. Pembahasan yang pertama tentang pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses dilakukan atas amanah dari dewan direksi atau manajemen dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengerahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Di sini saya mengambil 3 pengertian pengendalian internal menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Horgren. Menurut Horgren, pengendalian internal adalah semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, yang memastikan catatan akuntansi yang tepat dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, yaitu menurut Harry, pengendalian internal adalah sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut Dasarat H. Menurut Dasarat H, pengendalian internal adalah suatu proses kebijakan perusahaan yang dipengaruhi
oleh Dewan Direksi, entitas, manajemen, dan personel-personel lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup pemeriksaan. Hubungan antara pengendalian internal dan ruang lingkup ada dua, yaitu yang pertama pengendalian, dan yang kedua yaitu hubungan antara penentuan risiko dan materialitas. Yang pertama yaitu struktur pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan suatu usaha yang spesifik akan dapat dicapai. Jika struktur pengendalian internal suatu usaha lemah, maka kemungkinan dalam terjadinya kesalahan, ketidakkuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Yang kedua yaitu menurut hubungan antara penentuan risiko dan materialitas. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan jika auditor mempertahankan tingkat materialitasnya dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakkuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntansi publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar. Untuk mencegah hal tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada saat melakukan substantive test. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntansi publik, karena baik buruknya pengendalian internal akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap beberapa faktor. Yang pertama yaitu keamanan aset perusahaan, yang kedua yaitu dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan, yang ketiga yaitu lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, yang keempat yaitu tinggi rendahnya audit fee, yang kelima atau yang terakhir yaitu jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaan. Di sini saya mengambil 3 hubungan pengendalian internal tersebut. Yang pertama yaitu internal control. Cara ini banyak digunakan oleh kantor akuntan publik atau KAP karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Yang kedua yaitu flow chart. Flow chart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Untuk auditor yang terlatih, baik penggunaan flow chart lebih disukai karena auditor bisa cepat melihat apa saja kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu naratif.
Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini bisa digunakan untuk klien kecil yang pembukaannya secara besar. Pembahasan yang terakhir yaitu keterbatasan pengendalian internal entitas. Pengendalian internal entitas terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal. Faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih banyak telah menonton video saya sampai akhir. Saya Hamzah Fansurinur, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.